Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi lain daripada yang lain, yang mana materi-materi sebelumnya adalah tentang perhitungan untuk mencari besaran pajak yang akan kita bayarkan. Selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang Samsat. Mungkin para wajib pajak setiap tahun sering ke kantor Samsat, tapi belum mengetahui sejarah terbentuknya daripada kantor Samsat tersebut. Sehingga ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kapan berdirinya Samsat? Kedua, kenapa disebut Samsat? Ketiga, Samsat itu bergerak di bidang apa? Selanjutnya, Samsat termasuk pajak apa dan apa saja fungsi dari Samsat tersebut. Jadi dari hal-hal tersebut di atas, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi sejarah singkat terbentuknya Samsat. Oleh karena itu jangan di skip-skip, mari kita ikuti secara seksama. Oke, silakan disimak. Baik, sekarang saya akan memberikan informasi sejarah Samsat yang ada di Indonesia. Samsat memang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Setiap tahun para pemilik kendaraan akan mengunjungi tempat tersebut guna mengurus dokumen kendaraan. Namun pasti kalian penasaran dengan sejarah nama Samsat di Indonesia. Samsat merupakan sebuah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, atau dalam bahasa Inggris dikenal One Stop Administration Service Office. Samsat ini merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat berdiri tahun berapa? Nah, kita lihat. Setelah semua sarana yang diperlukan dapat disiapkan, pada tanggal 2 Desember 1977 dimulai pelaksanaan Samsat secara serentak di provinsi seluruh Indonesia. Nah, mungkin ini sedikit sejarah bagaimana Samsat berdiri dan beroperasi hingga saat ini. Awal mula dibentuknya Samsat adalah ide yang dicetuskan oleh mantan Kapolri ke-7, almarhum Jenderal Purnawirawan Widodo, yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 se-Indonesia dan diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Samsat diuji coba di DKI Jakarta selama 4 tahun, mulai dari 1972 sampai 1976. Dalam uji coba ini ternyata cukup meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Samsat merupakan suatu kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan, dan PT Jasa Raharja Persero dalam pelayanan untuk menerbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau biasa disebut STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor yang biasa juga disebut TNKB
yang dikaitkan dengan pemasukan uang kas negara, baik melalui pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK-LLJ, dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama Samsat. Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK. Dinas Pendapatan menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, sedangkan PT Jasa Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK-LLJ. Sebagaimana pertanyaan tadi, di sini sudah beberapa yang disinggung. Samsat bergerak di bidang apa? Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan, dalam kurung Regiden Ranmor, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. STNK diatur dalam pasal berapa? Surat tanda nomor kendaraan adalah bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi sesuai dengan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya itu dimuat dalam Undang-Undang LLAJ. Apa saja fungsi dari Samsat itu? Samsat bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan jalan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah Samsat. Kenapa kita sebut atau kita harus melihat ke belakang terbentuknya Samsat itu sendiri? Dulu, proses perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi 3 kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Keesokan harinya, mereka yang hendak membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK-LLJ dan harus mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi pada saat itu belum terintegrasi. Selanjutnya di tahun 1974 sampai dengan 1976 dengan tujuan registrasi dan integrasi forensik kendaraan bermotor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan Samsat di Polda Metro Jaya. Selanjutnya di tahun 1976 sampai dengan 1988 berdasarkan imbas 3 menteri yakni Menhankam, Menkyu, dan Mendagri
bahwa konsep samsat diberlakukan di seluruh Indonesia. Polri, Dinas Pendapatan, dan PT Jasara Harja Persero bersama-sama. Meski demikian, masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di samsat. Selanjutnya, diadakan forum tentang penataran para pimpinan Dinas Pendapatan tingkat 1 se-Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 hingga 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Dalam Negeri nomor 46 tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Pedoman atau petunjuk pelaksanaan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB atau BPNKB, SWD KLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977. Selanjutnya di tahun 1988 sampai dengan 1993 berdasarkan Imbers, Menhankam, Menkeu, dan Mendagri dilakukan penyederhanaan dokumen, yaitu formulir permohonan atau pendaftaran STNK atau pajak atau SWD KLLJ digabung jadi satu. Tanda pelunasan pembayaran SWD KLLJ PT Jasara Harja Persero yang dicantumkan dalam STNK atau STCK berlaku sebagai pengganti polis asuransi atau sertifikat. Namun dari beberapa tahun sebelumnya itu adalah hal yang masih memerlukan waktu, sehingga di tahun 1993 dan sampai 1999 diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun. Namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan Imbers Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu, dan Mendagri. Mekanisme perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja atau loket untuk pelayanan. Selanjutnya di tahun 1999 hingga sekarang, berdasarkan Imbers Menhankam, Menkeu, dan Mendagri menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 2 loket menjadi 5 loket. Pembayaran SWD KLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi sertifikat. Jadi Bapak Ibu wajib pajak sekalian, pada saat mengurus STNK atau perpanjangan atau pengesahan adalah notis atau SKPD itu tersebut sudah tercantum keseluruhan 3 instansi, baik dari kepolisian, Dinas Pendapatan, dan PT Jasara Harja. Selanjutnya tanda pelunasan dan pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran. Samsat termasuk instansi apa?
Setelah kita melihat dari pendahuluan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan, dan PT Jasa Raharja Persero dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara, baik melalui pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Samsat bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Apa saja ruang lingkup dari pelayanan di Samsat? Ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi: satu adalah Regiden, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Kedua, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor. Dan ketiga, pembayaran SWD KLLJ. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, disingkat Regiden Ranmor, sebagaimana dimaksud meliputi: 1. Registrasi kendaraan bermotor baru. 2. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik. 3. Registrasi perpanjangan Ranmor dan atau registrasi pengesahan Ranmor. Selanjutnya, selain kegiatan sebagaimana dimaksud pelayanan Regiden Ranmor juga meliputi: 1. Pemblokiran dokumen Regiden Ranmor yang terkait tindak pidana. Kedua, penggantian dokumen Regiden Ranmor atau penghapusan nomor registrasi Ranmor. Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagai dimaksud meliputi: 1. PKB dan BBNKB. Selanjutnya, SWD KLLJ sebagaimana dimaksud terdiri dari SWD KLLJ dan DPWKP. Setelah kita mengetahui beberapa fungsi dan maksud daripada dibentuknya Samsat, maka tahun 2015 terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor, di mana peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan sistem administrasi manunggal satu atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat. Baik, inilah sekilas dari sejarah sehingga terbentuknya Samsat di seluruh Indonesia. Dan pada saat ini para wajib pajak telah menikmati keringanan-keringanan di dalam pembayaran pajak. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.